Anda kembali menyaksikan Presiden Pilihan Rakyat, pemirsa. Dan sekarang ini sudah bersama kami dari CSI sudah ada Mas Arya Fernandes dan juga dari Poltreking sudah ada Mas Hanta Yuda. Saya sapa lagi, selamat siang Mas. Apa kabar? Oke, waktu ini sudah menunjukkan pukul 13.30. Artinya kalau di wilayah Barat, waktu Indonesia Barat ini sudah setengah jam penutupan. Apakah ini sudah ada informasi mungkin suara-suara ini sudah masuk atau hitung cepat Pilpresnya sudah masuk di lembaga survei, Mas? Dari Mas Hanta dulu. Ya. Saya ingin menjelaskan sedikit dulu ya, beda antara quick count yang kita tunggu ini, kemudian ada exit poll, sebelumnya survei. Dari 3 metodologi untuk mencari data ini dengan akurasi tertinggi itu presisinya ada di quick count. Karena quick count ini bukan mewawancara opini atau pilihan responden, tapi dia mentabulasi hasil posisi perolehan suara di TPS. Nah, seperti Agita sampaikan, di TPS Indonesia Timur sebagian sudah tutup ya, sekitar 2 jam yang lalu, mungkin proses penghitungan. Kemudian di Indonesia bagian Barat juga sudah proses penghitungan ini, saya kira karena jam 1 sudah tutup. Nah, kenapa saya katakan quick count lebih tinggi akurasinya? Karena tadi sama, mungkin agak beda-beda sedikit dalam proses metodologi mengambil samplingnya. Seperti kami di Poltreking Indonesia menggunakan 3.000 sampel TPS, dan itu kita lakukan simple random sampling. Semua sebaran TPS Indonesia itu merepresentasikan proporsional semuanya. Dan itu biasanya insya Allah tidak terlalu jauh, margin of error perbedaannya 1% lebih kurang. Nah, itu paling akurat karena yang ditabulasi adalah yang dihitung oleh KPPS di TPS. Jadi tidak terlalu jauh semua lembaga, saya kira itu satu. Yang kedua exit poll. Exit poll sudah ada sebenarnya hasilnya. Sudah ada selama ini ya dari lembaga survei. Sesuai dengan aturan belum boleh. Seperti lembaga yang lain juga di Poltreking Indonesia sudah hampir 100% datanya, tentu sudah ada hasilnya. Tetapi di sini juga ada lebih akurat dibandingkan survei, tetapi dia tetap ada yang tidak menjawab, sekitar 5% di kami. Nah, ini juga saya kira relatif akurat dengan 12.000 responden. Misalnya kami menggunakan setiap sampel TPS tadi, ada 4 yang diwawancarai, exit poll-nya keluar ya, polling dilakukan ketika orang keluar dari TPS. Keluar di TPS lalu ditanya menggunakan random sampling juga di sana ditentukan dengan ini lebih pada randomisasinya pada interval durasi waktu. Misalnya setengah jam sekali dikeluar laki-laki, perempuan, diwawancara oleh petugas atau enumerator kami di lapangan. Ditanya satu persatu, disesuai dengan metodologi. Kemudian kita melakukan tabulasi juga. Dan datanya sudah ada sebenarnya. Kita tunggu nanti jam 15.00 hasilnya seperti apa. Nah, akurasinya itu jauh lebih akurat dibandingkan hasil survei. Karena apa? Karena dilakukan pada hari H, yang ditanyakan orang yang sudah dari TPS. Sementara survei kan ditanyakan di rumah, belum tentu mereka datang ke TPS. Nah, yang ketiga barulah survei yang sering diumumkan, akurasinya juga ada bisa dipertanggungjawabkan, ada rumusnya dan seterusnya, tapi itu belum tentu orang datang ke TPS. Jadi saya kira yang paling ditunggu hari ini sebenarnya ketika jam 15.00, insya Allah itu Agita sudah ada data quick count. Dan itu mudah-mudahan sudah berapa puluh persen, Bung Arya ya, sudah berapa persen di quick count, itu bisa kita sampaikan kepada publik untuk memberikan data yang paling mengawal proses demokrasi kita, itu paling penting supaya menghadirkan data yang akurat sembari kita menghormati real count dari KPU. Nah, kalau exit poll sudah ada. Yang nomor 2 menurut saya juga penting, ini bagian dari untuk tanda petik ya, membuktikan bahwa selama ini hasil lembaga survei kerap disorot seperti apa, survei terakhir dan seterusnya. Nah, nanti kita lihat quick count-nya seperti apa, real count-nya seperti apa. Insya Allah metodologi ilmu pengetahuan saintifis ini akan terbukti lagi insya Allah. Tapi apapun berjalan damai, lancar, sukses itu paling penting. Pasti kita tentunya mengharapkan bahwa hasil pemungutan suara pada hari ini bisa berjalan lancar. Tentunya ini sudah berakhir, artinya ini memang proses penghitungan suara ini sudah mulai dilakukan. Tapi kalau kita ke Mas Arya, kalau dari waktu Indonesia Tengah dan juga Indonesia Timur, ini kan sudah berlangsung, sudah tutup sekitar beberapa jam yang lalu. Proses penghitungan suara sudah dilakukan juga. Artinya apakah sudah ada suara yang masuk atau membutuhkan waktu berapa jam sebenarnya? Ya, sekarang kalau kita lihat TPS-nya ditutup jam 1, artinya mungkin itu TPS-TPS yang baru selesai melakukan penghitungan suara di Indonesia bagian timur, bisa di Maluku atau Papua atau Bali dan NTB, NTT gitu ya. Jadi mungkin sekarang data yang masuk itu diperkirakan baru sekitar 1-2%. Sudah 1-2%. Ya, itu yang dari kami 2% belum masuk sama. 2%. Kalau dari CSIS? Sekitar 1%-an ya. Jadi belum bisa memberikan informasi apapun ya, karena data belum stabil dan masih sangat sedikit sekali. Tapi yang ingin juga saya katakan adalah kalau kita mengacu, jadi hitung cepat ini kan sudah dilakukan sejak lama.
sejak pemilu demokratis pertama, pemilihan langsung pertama 2004 kalau saya tidak salah sudah pernah dilakukan quick count atau 2009 ya. Dan kalau kita lihat sejarah pelaksanaan hitung cepat dari 2004 atau 2009, kemudian 2014, 2019 dan sekarang itu quick count yang dilakukan dengan baik, dengan prosedur yang ketat, itu hasilnya itu sangat dekat dengan hasil penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU. Tapi kan ada margin of error juga. Margin of error-nya di kisaran plus minus 1%. Ya. Okay. Jadi bahkan di quick count kemarin itu lembaga-lembaga survei bahkan ada yang di bawah 0,5, ada yang 0,3, ada yang bedanya bahkan ada yang 0,1 juga. Iya, betul. Jadi quick count ini dapat, ya perkiraan lembaga-lembaga akan melakukan konfres itu di kisaran jam 4 sampai jam 6 ketika data sudah masuk di atas 90%. Dan daripada misalnya kita harus menunggu 35 hari, Komisi Pemilihan Umum baru akan mengumumkan hasil akhir secara resmi. Tapi tentu tetap quick count itu adalah hasil penghitungan yang didapatkan dari TPS yang hasilnya sangat besar, sangat presisi dengan hasil KPU. Tapi tentu saja secara undang-undang kita harus menunggu pengumuman resmi. Tapi bagaimanapun tetap hasil quick count itu mampu menggambarkan hasil akhir dari KPU. Artinya tentunya para pemilih dan juga pemirsa ini pasti deg-degan kurang lebih ya Mas ya. Karena sekitar 1 sampai 1,5 jam lagi akan segera kita lihat bersama-sama hasil hitung cepat Pilpres ataupun quick count. Tapi kita juga nanti akan menghadirkan bagaimana kemudian dari para lembaga survei atau lembaga survei dari seluruh Indonesia ini juga tentunya sudah mempersiapkan data-data yang nanti pada pukul 15.00 ini akan segera masuk. Kita akan langsung tanyakan ke Vena karena tampaknya ini sudah ada suara yang masuk. Seperti apa, Vena? Ya, terima kasih Agita dan juga pemirsa. Betul sekali, ini nampaknya salah satu lembaga survei di sebelah kiri saya ini, pemirsa sudah memiliki data terbaru. Sudah ada yang memiliki data terbaru mungkin? Udah, tapi kan belum boleh diumumin. Oh, belum boleh diumumin. Tapi data sudah berapa persen Mas yang masuk? Masih sedikit, masih 1%. Oke, tapi itu di wilayah Indonesia. Ada Indonesia Timur. Indonesia Timur, begitu. Kalau data yang masuk nih sampai saat ini, masih sesuai prediksi dari survei terakhir? Ya susah diperkirakan ya, karena kan masih di timur dan itu kebanyakan kan Papua, NTT gitu. Dan kalau Mas Burhan sih seneng banget tuh dengan hasil ini. Soalnya mirip-mirip hasilnya. Mirip-mirip sama Prof Burhan ya. Oke, Mas Pangi mungkin ada data terbaru Mas? Iya, data yang masuk dari kita itu baru 9 TPS. Itu kan yang angkanya 0,45. Jadi ini terutama itu dari kalau sumbernya dari provinsinya ya. Kalau kita lihat dari provinsinya itu ya dari NTT, Bali, NTB, kemudian Maluku, Papua. Kemudian ada Papua Selatan, ya itu udah mulai masuk. Tapi ada juga udah masuk nih dari Sumatera Selatan ini. Sumatera Selatan. Tapi angkanya kecil banget. Jadi ini baru angka yang udah mulai masuk ya. Mungkin karena tadi kan di bagian Indonesia Timur kan jam 11 sudah mulai TPS ditutup kan. Makanya udah mulai pergerakan tapi tidak terlalu signifikan. Jadi itu konteks di suara masuknya. Yang kedua adalah yang menarik sebetulnya kalau kita lihat metodologi yang quick count ini kan sebetulnya dengan tadi perbandingan komparasi dengan exit poll misalnya ya. Jadi kalau exit poll ada juga masih kemungkinan itu adalah intersubjektif karena kan orang yang diwawancarai setelah keluar kan. Nah, bisa saja dia jujur, bisa juga dia tidak jujur kan itu. Karena dia tidak tertulis. Tapi kalau quick count dia kan tertulis. Yang ada di C1 plano itu yang artinya datanya adalah empirik objektif gitu. Nah, makanya kita bersabar aja menunggu data quick count ini. Sabar aja. Karena ini pasti hari yang kita tunggu-tunggu oleh sejuta mata di Indonesia. Apakah kita akan langsung punya presiden atau akan menunggu lebaran dulu? Tapi kalau dari Prof Burhan tadi kan udah dijelaskan. Katanya nggak perlu nunggu lebaran gitu. Nah, ini nanti kan kelihatan bagaimana dalam acak sampling kita ini kan kalau metodologi quick count ini kan kita mengambil sampelnya itu kan dari Sabang sampai Merauke secara demografi yang diambil secara interval ya. Probabilitas kemungkinan misalnya 10, 20, 30 sampai 100 gitu. Jadi elemen yang terpilih misalnya tadi kita pakai 800.000 TPS, kemudian kita ambil hanya 2.000 TPS. Jadi 800.000 itu dibagi 2.000 itu ada sekitar intervalnya 400. Nah, interval 400 itulah yang kita acak dari Sabang sampai Merauke. Jadi 400 per 400, elemen 400, interval sampai
habis sampai ke ujung gitu. Nah itu yang kemudian dengan metodologi sistematik random sampling ini kita yakin bahwa data kita akan mudah-mudahan lebih cepat dan akurat. Nah, cuma itu yang saya kesal sampai sekarang itu, kenapa jam 1 ini data nggak bisa dilepas sampai jam 3. Ya, sampai mungkin jam 3. Dulu kali ya kita ya. Ini yang membuat kita kasih secara penjelasan logik, penjelasan common sense yang bisa diterima secara akal sehat itu. Oke, Mas Panggi mungkin ditahan dulu, Mas Hensat juga nanti mungkin bisa dijabarkan datanya nanti setelah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, untuk tombol nanti Mas Hensat. Nanti akan kami hadirkan di segmen berikutnya pemirsa. Kami jeda terlebih dahulu. Program Presiden Pilihan Rakyat kembali sesaat lagi untuk Anda.